Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan melanjutkan materi kita. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah bahas tentang stack atau tumpukan. Nah, untuk hari ini, kita coba bahas tentang queue atau antrian. Oke, queue atau antrian itu sekumpulan data yang mana jika kita menambahkan elemen atau datanya, hanya bisa dilakukan pada sisi belakang. Ya, jadi kalau menambahkan data, maka yang baru masuk itu akan terletak di belakang. Nah, bagaimana dengan penghapusan? Kalau penghapusan, maka elemen atau data yang diambil itu adalah elemen yang paling paling depan. Ya, jadi untuk ilustrasi dari queue berbeda dengan stack ya. Kalau di stack kemarin itu sifatnya LIFO, last in first out, artinya benda yang terakhir masuk ke dalam stack akan menjadi yang pertama keluar dari stack. Nah, berbeda dengan antrian. Oke, antrian sifatnya FIFO, first in first out, artinya elemen yang pertama masuk jika dikeluarkan maka dia yang akan keluar duluan. Ya, elemen yang pertama masuk ke dalam queue akan menjadi yang pertama keluar dari queue. Nah, di sini ada ilustrasinya. Saya tampilkan terlebih dahulu. Ada operasi penambahan antrian atau istilahnya adalah NQ ya. Nah, contoh misalnya ada antrian 527, ini yang paling depan ya. Sedangkan yang 7 ini adalah data yang paling terakhir. Misalnya data 3 ini ingin masuk ke dalam antrian, maka ilustrasinya seperti ini. Oke, 3 akan masuk di belakang, namanya antrian ya. Jadi yang baru masuk itu akan terletak di belakang. Maka 3 itu akan menjadi yang paling akhir datanya. Nah, bagaimana kalau operasi untuk mengeluarkan data atau istilahnya adalah DQ? Oke, contohnya ini ada sebuah antrian data 5273, 5 ini paling depan, maka jika operasi untuk mengeluarkan antrian, yang dikeluarkan adalah yang 5 itu ya, atau yang paling depan. Oke. Atau ada beberapa operasi lain yang bisa kita lakukan ya, seperti mengecek penuh atau tidak ya, atau mengecek kosong atau tidak sebuah antrian. Oke. Mungkin langsung saja kita ilustrasikan. Di sini saya sudah membuat menu ya, sama seperti program yang sebelumnya untuk stack ya. Di sini ada menu program antrian. Yang pertama menambah data antrian NQ istilahnya, mengambil atau menghapus data antrian DQ, kemudian melihat semua data antrian, melihat data terdepan, melihat data terakhir dan juga keluar. Ya, jadi 6 itu keluar. Maka perulangannya akan terus dijalankan jika pilihannya tidak sama dengan 6. Karena 6 adalah untuk keluar. Nah, di sini sudah saya buat ilustrasi untuk penampung antriannya. Saya gunakan di sini list. Ya, kita contohkan menggunakan list. Nah, misal di sini saya akan tambahkan dulu antrian dot add, karena kita pakai list maka menggunakan add. Kemudian misalnya Ibu Maya ini masuk ke dalam antrian ya. Kemudian antrian saya tambahkan juga Bapak Budi. Oke, kemudian saya tambahkan lagi antrian Ina Inu. Oke, nah maka kalau dalam ilustrasi antrian, ilustrasi yang berarti antrian yang paling depan tentu saja yang pertama masuk, yaitu Ibu Maya. Jadi nanti ketika pemanggilan antrian
atau penghapusan data antrian, maka yang harusnya dihapus adalah Ibu Maya. Ya. Nah, untuk yang paling terakhir data antriannya berarti Ina, Inu. Ya. Oke. Di sini saya gunakan max ya. Max ini untuk kita batasi saja antrian ya. Oke. Saya gunakan di sini batasannya adalah 5. Oke, saya tambahkan satu lagi sebagai contoh. Oke, contoh ini ada 4 buah dataan antrian. Berarti Ibu Maya masuk dulu, Bapak Budi, Ina Inu, baru Rasport. Nah, tentu saja yang paling depan adalah Ibu Maya, yang terakhir adalah Rasport. Nah, sekarang kita coba operasi yang ada di menu ini, ya, menambah, menghapus, dan juga melihat semua dataan antrian. Oke, mungkin kita bisa coba langsung ke melihat semua data antrian atau pilihannya adalah 3. Jika pilihannya 3. Jika pilihan 1, 2, dan 3. Maka di sini saya cek dulu apakah antrian.count ini buat ngitung ya, itu lebih besar sama dengan 0. Oke, jika lebih besar sama dengan 0, datanya ada atau enggak? Tentu saja ada. Jika tidak, berarti datanya tidak ada. Maka saya tampilkan di sini antrian kosong. Oke. Jika ternyata lebih dari 0 berarti kan ada antriannya. Maka di sini saya buat dulu. Oke, saya buat right saja. Saya buat batasan misalnya ini meja atau pelayanan ya. Oke, saya buat di sini seperti atau meja pelayanan ya, artinya nanti untuk antriannya berarti yang pertama itu seharusnya yang di depan meja pelayanan ya. Oke, kemudian nah untuk menampilkannya, kalau kemarin kita di start ya, kalau kita gunakan list kita balik ya, untuk menampilkannya kita balik karena yang akan keluar duluan itu adalah yang terakhir masuk. Nah, sekarang karena ini sebuah antrian, maka kita tidak perlu balik karena yang akan keluar pertama adalah yang pertama datang ya, atau data antrian yang pertama. Oke. Saya gunakan di sini for x saja. Antrian. Oke, maka kita tinggal panggil isinya saja nanti ya. Oke, saya buat di sini langsung saja saya panggil sini isi ya. Oke, saya tambahkan penutup saja belakangnya ya. Oke. Oke, kita contohkan. Oke, untuk melihat datanya kita cukup tekan menu 3 nih ya. Oke, meja pelayanan, dan di depan meja pelayanan itu ada Ibu Maya.
Bapak Budi, Ina Inu, dan Raspor. Berarti yang akan dilayani duluan adalah Ibu Maya. Udah benar ini ya, berarti Ibu Maya akan dilayani terlebih dahulu. Oke. Oke, di sini biar ada pemisah saja, saya tambahkan seperti ini. Oke, Ibu Maya, Bapak Budi, Ina Inu, dan terakhir adalah Raspor. Oke, 6 keluar. Oke, nah di sini juga bisa saya tambahkan, saya buat perulangan menggunakan for. Oke, di sini saya akan buat nanti akan menampilkan sisa yang masih kosong ya, yang antriannya masih kosong. Oke, maksimalnya kemarin berapa? Maksimalnya itu ada 5 ya. Maka kita buat di sini jika lebih besar dari antrian.com, maka kita lakukan perulangannya. Nah, di sini saya akan tampilkan tulisan kosong. Ya, kita coba dulu. Kita lihat 3. Oke, jumlah tadi maksimalnya adalah 5. Nah, antrian kita baru ada 4. 1, 2, 3, 4. Maka yang terakhir itu kok kosong. Berarti masih bisa disisipin lagi itu ya. Oke, coba saya buat di sini saja seperti ini. Nah, sekarang misalnya saya hapus dulu transportnya. Misal maka kita lihat datanya. Oke, berarti yang kosong ada 2. Berarti antrian ini bisa diisi. Oke. Nah, selanjutnya kita coba menambahkan data antrian ya, atau operasi NQ ya. Oke, nah sekarang saya balikan dulu, ada 4. Jika pilihannya 1, maka menambah data antrian. Oke, maka di sini ya, kita cek dulu kondisi di sini, kita buat kondisi bahwa kita cek dulu antrian, kita hitung apakah lebih kecil dari max ya. Oke. Kalau max-nya kan 5 ya, berarti kalau misalnya lebih kecil dari 5 berarti kan 4. Kalau 4 berarti masih bisa ya. Masih bisa. 2 lebih kecil dari max maka masih bisa. Nah, jika tidak, jika penuh, oke, maka kita akan tampilkan di sini antrian penuh ya. Oke, oke. Saya tambahkan dulu read key di sini. Nah, jika ternyata tidak lebih kecil dari max, maka berarti antriannya penuh. Jika tidak, berarti bisa diinput ya antriannya ya. Oke, maka kita lakukan. Saya tampilkan dulu menambah data antrian. Oke. Input data antrian. Oke, di sini saya gunakan antrian ya, berarti antrian .add diambil dari console.readline ya. Oke, seperti ini kita coba. Oke, saya tekan 1 masih bisa nggak diisi? Tadi kita lihat dulu datanya masih 1, 2, 3, 4, berarti masih ada yang kosong ya.
Nih masih ada yang kosong, 1 berarti masih bisa kita buat 1. Oke, input data antrian misalnya si Juan ya. Oke, kita lihat datanya. Oke, Juan sudah masuk ke dalam antrian ya. Tentu saja karena dia terakhir masuk, maka terakhir Juan itu berada di terakhir, di barisan terakhir, di data terakhir. Udah benar ini untuk ilustrasi antrian. Nah, sekarang kalau misal saya inputkan lagi, bisa atau tidak? Oke, tentu saja antriannya penuh. Ya, karena antriannya sudah ada 5 di sini, nggak ada tempat yang kosong. Oke, kita lanjutkan. Operasi selanjutnya yaitu mengambil atau menghapus data antrian. Oke, maka nomor 2 ini ya. Nah, di sini juga saya buat kondisi jika antrian.count, kita hitung dulu, lebih besar dari 0. Lebih besar dari 0 berarti ada datanya ya. Jika tidak, oke, maka antrian kosong. Nah, sekarang jika antriannya ada, kalau ini kan tidak lebih besar dari 0 ya, berarti kan bisa saja 0 atau di bawah 0 ya, maka dinyatakan antrian kosong. Nah, jika lebih besar dari 0, bisa saja 1 dan seterusnya, maka kita bisa hapus datanya. Nah, sebelumnya saya tampilkan dulu ya, saya tampilkan dulu data yang akan dihapus ya. Antrian dengan nama, oke, saya tambahkan di sini petik 1, kemudian tambahkan simbol plus, antrian dot, kita ambil indeksnya ya, plus, oke, telah dipanggil atau dihapus. Oke, saya enter saja di sini. Nah, sekarang indeks ini ya, indeks, kita tentukan indeks yang akan dihapus ya. Oke, sekarang indeks yang dihapus itu tentu saja indeks yang keberapa? Indeks yang oke, karena yang dihapus, yang diambil data kalau di antrian itu adalah yang paling depan, maka Ibu Maya ini akan dihapus. Kalau yang paling depan, yang paling pertama dimasukkan, tentu saja ini memiliki indeks berapa? Indeks 0. 0, 1, 2, 3. Misalnya saya hapus Ibu Maya, berarti antrian yang paling depan sekarang siapa? Bapak Budi. Indeks yang keberapa? Tentu saja Bapak Budi akan berada di indeks yang 0 juga. Oke, maka di sini saya sebutkan indeks yang 0 saja. Ya. Oke, console.readKey. Nah, sekarang ini belum menghapus ya, ini baru menampilkan saja. Kita lihat dulu. Oke, menghapus itu pilihan nomor 2. Kita lihat dulu datanya, Ibu Maya yang seharusnya duluan ya. Ini tanda panahnya, Ibu Maya berarti ke meja pelayanan akan duluan jika dipanggil. Coba kita tekan 2. Antrian dengan nama Ibu Maya telah dipanggil atau dihapus. Nah, kita lihat datanya. Tentu saja masih ada ya, karena ini baru menampilkan data yang akan dihapus. Nah, untuk menghapusnya, kita bisa menggunakan antrian dot remove add ya. Oke, kita tentukan ya, kita tentukan indeksnya. Tentu saja indeks yang keberapa tadi? Indeks yang ke-0. Oke, jadi ini hanya untuk menampilkan datanya saja. Yang ini baru menghapus. Nah, kalau misalnya Pak, saya tanpa ini bisa nggak? Bisa, bisa dihapus. Bisa. Ya, contoh. Nih, kita lihat misalnya datanya. Ibu Maya di depan. Saya tekan 2. Oke, tidak ada tampil apa-apa, tapi kita lihat datanya. Ibu Maya ada? Tidak ada. Ibu Maya sudah dipanggil antriannya. Itu ya. Oke, jadi yang terpenting
Untuk penghapusan itu adalah di antrian remove add. Nah, yang di atasnya tadi ini hanya untuk menampilkan saja data yang akan dipanggil. Oke, kita lihat antrian kosongnya 1 dan yang paling depan adalah Ibu Maya. Saya hapus 1, maka Ibu Maya yang dipanggil atau dihapus ya. Oke, kita lihat datanya lagi. Ya, Ibu Maya nggak ada. Nah, antrian yang paling depan sekarang siapa? Bapak Budi. Maju ya. Sekarang yang kosong ada berapa? Ada 2. Ya. Oke, saya tekan 2 lagi. Bapak Budi telah dihapus. Oke, saya tekan 2 lagi. Ina Inu. Oke, saya tekan 2 lagi. Raspot. Oke, saya tekan 2 lagi. Antrian sudah kosong. Kita lihat. Ya, antrian kosong. Oke. Misalnya saya tambah lagi. Misalnya Ibu Ana. Oke, kita lihat antrian. Ibu Ana ada. Paling depan. Yang lainnya itu kosong. Oke. Nah, operasi 1, 2, dan 3 sudah. Sekarang kita coba untuk operasi yang keempat dan juga kelima. Oke, yang keempat adalah melihat data terdepan. Ini berarti melihat data antrian terdepan. Oke, ini untuk yang nomor 4. Nah, saya buat kondisi juga antrian dot count. Oke, jika lebih besar dari 0. Oke, jika tidak, maka oke. Kalau tidak lebih besar dari 0, maka dia otomatis kemungkinan antriannya kosong. Oke, nah sekarang jika lebih dari 0 berarti ada antrian. Jika ada antrian berarti ada yang paling depan. Oke, saya tampilkan dulu. Di sini, oke. Data antrian terdepan. Oke, cukup. Tambahkan simbol plus, panggil antrian, kemudian sebutkan indeksnya. Indeks ke depan, yang paling depan berapa? Tentu saja indeks yang ke 0, itu ya. Oke, saya buat read key di sini. Nah, ini ya. Ini untuk yang terdepan. Nah, sekarang untuk yang nomor 5 sekalian, saya copy saja di sini, saya paste. Untuk yang nomor 5, data antrian terakhir. Oke, kalau lebih dari 0 berarti ada data terakhir. Kalau tidak berarti antriannya kosong. Nah, sekarang data antrian terakhir itu di indeks berapa? Indeks keempat atau indeks ketiga? Saya lihat dulu ya. Misal antriannya tadi datanya ini berarti indeks 0 Ibu Maya, Bapak Budi 1, Ina Inu 2. Antrian yang ketiga, indeks ketiga adalah Raspot. Kalau saya hapus Ibu Maya, saya panggil antriannya Ibu Maya berarti 0, 1, 2. Ada lagi indeks yang ketiga? Nggak ada. Maka untuk menentukan indeks yang paling akhir, Anda cukup panggil antrian.count ya, dikurang dengan 1. Oke, contoh. Jumlah antriannya berapa ini? 4 dikurang 1, 3. Berarti yang terakhir siapa? Indeks ketiga. Indeks 0, 1, 2, 3. Berarti indeks terakhir atau indeks 3 ini adalah Rasport ya. Itu adalah antrian terakhir. Kita lihat dulu. Kita coba jalankan. Oke. Kita lihat datanya. Ibu Maya yang paling depan. Yang terakhir adalah Rasport. Kita lihat. Pilihan nomor 4 untuk terdepan. Oke, Ibu Maya. Untuk 5 itu Rasport. Misal saya hapus Ibu Maya, berarti yang terdepan sekarang siapa? Bapak Budi. Benar? Yang terakhir siapa? Tetap Rasport. Ya. Oke, saya inputkan data lagi, misalnya si Ibu Yuli. Maka yang terdepan siapa? Masih Bapak Budi. Dan yang terakhir siapa? Yang barusan kita inputkan yaitu Ibu Yuli. Ya. Oke, ini data semuanya. Udah benar ya? Oke. Nah, saya rasa sudah semua ya untuk menu-menu ini 1 sampai 6 karena ini 6 untuk keluar ya. Nah, mungkin cukup sampai di sini
untuk materi queue atau antrian ini ya. Ya, sangat mudah kalau kita contohkan menggunakan list di sini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.